Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ricky di kelas sore. Kali ini kita akan mempelajari preposition. Preposition itu adalah kata depan dan di mana preposition ini mempunyai beberapa bagian. Kalau kita lihat yang pertama di sini ada simple preposition. Apa itu simple preposition? Simple preposition adalah kata depan yang biasa kita gunakan, yang memang umumnya kita gunakan dalam percakapan ataupun dalam menulis. Seperti contoh di sini ada after, at, by, for, from, of, over. Nah, ini adalah kalimat tunggal yang biasanya kita gunakan dalam percakapan ataupun tulisan. Makanya di situ dibilang simple preposition. Sedangkan yang kedua ada juga yang namanya double preposition. Double preposition itu adalah ada dua preposisi di dalam satu kata seperti in dan to, ada from under, from among, on to, on dan to, from off, from within, over against. Nah, seperti itulah contohnya. Sedangkan yang ketiga ada compound preposition. Compound preposition ini juga gabungan antara dua kata seperti on cross, on dan cross itu disingkat menjadi across. Beside sebenarnya dia adalah be dan side. Beside, be, to be, dan side, be dan side, below, beside, without, dan etc. seperti yang lain-lain. Sedangkan yang keempat ada participle preposition seperti judul ya. Participle preposition itu adalah preposisi yang biasanya diakhiri dengan ed ataupun dengan ing seperti pending, during, except, dan etc. Sedangkan yang kelima di sini ada preposition. Di situ adalah gabungan antara dua kata di dalam satu kalimat. Jadi because of you I got bla bla bla, by reason of, by means of, dan etc. Sedangkan yang terakhir ada namanya disquise preposition. Disquise preposition sendiri adalah preposisi yang dia sebenarnya sudah seperti tidak terlihat, dan umumnya native speaker sendiri itu menggunakannya sudah kayak mendarah daging ya kalau saya bilang. Seperti di sini ada o'clock. O'clock itu sebenarnya adalah off dan clock. Nah, karena native speaker biasa menggunakan membacanya o'clock, ya sudah menjadi o'clock. Sedangkan preposisi di sana adalah off dan o'clock. Jadi ada preposisinya. Cuma native speaker sendiri di sana mereka sudah terbiasa mengucapkan menjadi o'clock. Ataupun yang satunya di situ ada a hunting. A hunting itu sebenarnya adalah dua kalimat, yaitu ada an dan hunting. Tapi memang terbiasa native speaker berbicara menjadikan hunting. Oke, tapi untuk saat ini saya tidak akan membahas sebegini detailnya. Ini hanya untuk pengenalan saja. Saya hanya akan membahas at, on, dan in. Bagaimana kita membedakan antara at, on, dan in. Ini yang biasanya umum keluar di pelajaran ataupun di percakapan atau di situasi apapun itu. Di dalam bahasa Inggris tentunya. Jadi sebenarnya at, on, in ini ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, pembagian tempat. Jadi ada pembagian tempat, ada pembagian waktu. Dan untuk materi video kali ini, saya hanya akan membahas at, on, in di posisi tempat. Oke, sekarang kita lihat di sini at. At ini, kalau kita lihat at fungsinya bisa tempat tanpa ukuran atau batas. Jadi at ini digunakan di tempat tanpa ukuran dan tanpa batas. Tanpa ukuran, tanpa batas. Contohnya at the bus stop. At the end of the street, di ujung jalan. Jadi ini nggak batasnya di mana ujung jalan itu nggak tahu. At the bus stop. Bus stop tuh dalam artian bus stop kan nggak cuma satu, banyak. Nah, makanya digunakan at. Juga kadang digunakan di tempat hiburan. Jadi kayak at Pizza Hut, at mall, at KFC, tempat kalian nongkrong, at cafe namanya. Nah, itu biasa tempat hiburan. Dan yang ketiga, at juga digunakan di tempat resmi atau kota kecil. Tempat resmi at the office, at class. Nah, itu tempat-tempat resmi yang memang digunakan sehari-hari. Nah, itu tempat resmi. At, ya kayak government, tempat mereka sidang segala macam. Nah, itu tempat-tempat resmi. Kota kecil tuh bisa kita bilang kayak puncak itu termasuk kota kecil yang ada di dalam Bogor itu sendiri. Jadi bisa at puncak. Terus ada namanya at diikuti dengan alamat nomor, misalnya at 21st Jump Street. Jadi at di situ menjelaskan tentang 21 jalan nomor 21 itu. Jadi alamat yang diikuti dengan nomor. Sedangkan yang kedua itu ada on. On sendiri biasanya kan
kalau kita artikan secara harfiah, on adalah di atas, dan sebenarnya on ini adalah menjelaskan benda di atas benda lain. On the table, on the floor. Jadi misalnya my book on the table, bukuku di atas meja atau bukuku di atas lantai. Jadi maksudnya di atas benda lain adalah kan meja itu benda. Sedang kita menjelaskan benda gitu loh. My book kan benda, on di atas benda lain, table. Seperti itu. Yang kedua, supajapu, yaitu menjelaskan sungai, pantai, jalan, dan pulau. Kalau kalian lagi hangout, nongkrong, atau kalian lagi liburan, dia bisa kita menggunakan on the beach, misalkan on the island. Kita tidak menyebutkan at the island, tapi kita menyebutkan on the island. Terus yang ketiga ada arah, on the right, on the left. Rumahmu sebelah mana? On the right side, di sebelah kanan. Seperti itu. Sedangkan yang terakhir di sini kita mempunyai in. In itu dia untuk menjelaskan benda di dalam benda lain. Benda di dalam benda lain. Contohnya in the drawer. Jadi misalnya my book in the drawer. Bukuku di dalam laci. Jadi buku itu tersembunyi di dalam laci, ada benda di dalam benda. Kalau tadi yang kita bilang kan on, benda di atas benda. My book on the table. Buku itu kan benda. On the table, di atas benda lagi. Table itu kan benda, jadi bukuku di atas meja. Sedangkan untuk yang ini, benda di dalam benda lain. My book itu benda. Di dalam benda lain, in the drawer. In the drawer itu masih benda juga, jadi bukuku di dalam laci. Jadi laci itu benda. Sedangkan yang kedua, keberadaannya di suatu negara, in the USA, in the Indonesia, Russia, seperti itulah. Oke, itu semua yang bisa saya bagikan untuk malam ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen. Kalau kalian punya pertanyaan, di share videonya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, bunyikan loncengnya biar tidak tertinggal dengan materi yang akan saya share ke depannya. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.